Halo, perkenalkan nama saya Richard Listiawan. Saya dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang TAPL, di mana saya mengambil referensi dari modul praktikum algoritma dan pemrograman yang disediakan oleh kampus saya. Mari kita mulai saja dengan membahas suatu masalah, di mana masalah di sini adalah Dito tergabung dalam kepanitiaan di kampusnya. Ia masuk di bagian pendaftaran. Dito merupakan seorang mahasiswa informatika. Ia tertarik untuk membuat program yang bisa digunakan untuk mendata nama, domisili, dan nomor telepon peserta. Namun ia kesusahan membuatnya. Bantulah Dito untuk membuat program ini di mana nantinya data yang telah diinputkan bisa ditampilkan hanya nama dan domisili atau nama dan nomor telepon saja. Sudah pasti berarti untuk inputnya nama-nama, domisili, dan nomor telepon. Menyimpan nama dan domisilinya tentunya. Nama dan nomor telepon. Jadi tentunya untuk prosesnya kita menyimpan nama dan domisili dan juga menyimpan nama dan nomor teleponnya. Di sini saya menggunakan dictionary seperti yang dapat dilihat di program di bawah sini, di mana dictionary ini digunakan untuk menyimpan key dan value kan. Jadi untuk key dan value-nya nanti berupa tuple. Jadi pasangannya itu berupa tuple karena lebih dari satu key yang digunakan. Kemudian mengakses data yang telah diinputkan. Nantinya ada caranya tersendiri untuk mengaksesnya. Outputnya tentu saja berarti nama dan domisili atau nama dan nomor telepon. Nah, di sini saya sudah membuatkan untuk percabangannya supaya nantinya lebih cepat untuk membuat programnya. Tentunya yang pertama di sini saya membuat dua dictionary. Yang pertama untuk nama dan domisili dan juga nama dan nomor telepon, sehingga nantinya untuk mengakses datanya itu lebih mudah, nggak ribet gitu ya, nggak tumpang tindih kalau dicampur jadi satu dictionary. Di sini sudah saya buat untuk awalannya, pilihannya. Kalau pilihan 1 dia berarti akan input data, pilihan 2 tampilkan data, dan 0 berhenti. Sudah dibuat di sini supaya mempermudah saja. Kita langsung masuk ke pilihan 1. Pilihan 1 ini berarti dia akan menginputkan data. Jadi kita perlu variabel nama, kemudian domisili, yang terakhir berarti telepon. Input Oke, jadi kita di sini sudah membuat 3 variabel untuk menyimpan inputan. Jadi di sini list data domisili items. Nah, untuk pertama pasti kan dictionary ini kosong ya. Jadi gimana untuk kalau kosong kita akan menambahkan ini. Bentar, saya buat. Jadi nantinya kalau kosong kita akan
ini dimasukkan ke dictionary ini. Kalau sudah ada hasilnya, kita tinggal menambahkan saja gitu. Jadi kayak menginisiasi ya. Jadi pertama kita apakan kalau ininya masih kosong. Kalau sudah ada berarti kita tinggal tambah-tambahin aja ke key-nya itu. Jadi kita pakai metode yang dulu. Nama domisili. Dia nama domisili. Nah, jadi di sini ini kan kalau kita tahu kapan hari sebelumnya dictionary itu cuman key-nya pakai 1. Di sini kita pakainya 2. Jadi ini dia akan menjadi tuple nantinya. Karena ada 2 isinya. Begitu juga dengan ini. Value-nya dia juga tuple. Jadi kita memanfaatkan tuple untuk key dari dictionary itu. Karena kalau tuple digunakan sendiri itu dia susah ya untuk kegunaannya karena dia sifatnya immutable dan metodenya sedikit. Nah, ini begini, jadi kalau dia masih kosong di dictionary-nya, maka kita akan menginisiasi dengan menambahkan key nama dan domisili dan juga nama dan nomor telepon untuk dictionary data telepon. Dengan value-nya ini, nama domisili dan juga nama nomor telepon. Saya buat 2 dictionary ini jadi supaya lebih gampang untuk pemetaan datanya. Kita kopas saja. Karena dia sudah ada, kita tinggal tambahkan aja berarti. Untuk value-nya kita tambahkan. Jadi begitu. Untuk penginputan data ke dictionary, kita menggunakan tuple untuk key dan value-nya karena lebih dari 1. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, di mana yang kedua ini digunakan untuk menampilkan data. Jadi di sini sudah dibuat untuk inputannya, dia akan menampilkan domisili saja atau yang telepon. Kalau dia milihnya domisili, berarti kita menggunakan perulangan untuk mengaksesnya. Data in list data domisili dot items. Nah, jadi kita akan menggunakan 2 di sini, yaitu header dan data. Header ini digunakan untuk nantinya dia ngeprint nama domisilinya ini, sedangkan data itu isinya tadi ya di item dari dictionary ini. Nanti karena kita tadi kan menginputkannya ada 2 nih, berarti di sininya pasti ada 2. Untuk key-nya dia akan jadi tuple yang isinya itu 2 key ini. Begitu juga dengan value-nya dia akan berupa tuple juga nantinya. Nanti kita bisa melihat lebih jelasnya di debugging-nya. Header, jadi untuk header-nya kita print i, ini supaya lebih rapi kita pakai tab. Setelah kita ngeprint header-nya, berarti kita akan ngeprint enter untuk ngeprint datanya. Karena datanya lebih dari 1 juga, kita pakainya perulangan ya. Di sini juga kan headernya lebih dari 1, yaitu nama dan ini domisili. Berarti kita pakai for j in data print j, dimana oke. Nah, kita juga akan ngeprint enter. Tapi karena di sini kan kita butuhnya ada 2, dimasukkan nama dan domisili. Kalau seperti ini formatnya, kita habis ngeprint namanya, dia kan nge-enter, domisilinya akan ke bawah. Jadi kita butuh, jadi saya mengakalinya di sini dengan suatu variabel
yaitu cek enter. Ini digunakan untuk menentukan, karena yang pertama kan pasti setelah mengeprint 2 kali baru dia enter. Jadi di sini saya gunakan variabel check enter ini. Ini cuman buat ngakalin aja sih. Jadi kalau check enternya itu dia udah genap, berarti dia baru di enter. Nah, gini. Nah, jadi kalau udah 2 kali baru di enter. Terus kan dia check enternya ditambah 1, 3. Dia masih belum enter. 4 baru di enter lagi. Jadi setelah 2 kali pengeprintan atau check enternya ini genap, baru dia di print begitu. Di print enter maksudnya. Sekarang kita copy aja. Bagaimana kalau yang mau kita tampilkan itu berarti telepon. Jadi ini kita ganti data telepon. Gitu, ini pilih tampilnya telepon. Seperti di sini telepon. Ininya masih sama ya. Jadi formatnya sama, cuman yang berbeda adalah kita mengaksesnya itu yang di dictionary data telepon. Begitu sih. Jadi di sini kita menginputkan data atau menyimpan data. Untuk data pertama kita langsung masukkan saja ini key-nya dan juga dengan ini value-nya. Kalau sudah ada isinya di dictionary itu, tinggal kita tambahkan aja untuk value-value-nya. Nah, ini untuk mengakses data yang ada di dictionary. Jadi kita menggunakan mana ya? Di sini kita menggunakan ada 3 perulangan. Perulangan pertama ini kita untuk mengambil header dan datanya. Header itu untuk atasnya itu ya. For in header kita gunakan untuk mengeprint headernya, kita enter. Kemudian untuk mengeprint isi datanya kita menggunakan perulangan lagi, kita ngeprint J. Kemudian ini di sini check enter digunakan untuk mengenter atau membuat baris baru itu kalau sudah apa? Kalau sudah 2 kali ngeprint atau kalau udah check enternya ini genap baru dia di enter. Mungkin bisa kita coba aja langsung. Kita debugging aja. Biar cepat langsung di sini. Kita F5. Ada syntax error. Oh. Ini harusnya sama dengan. Oke. Kita lagi. 1. Misalnya Doni Yogyakarta. Oh, ada typo, maaf. Kemudian untuk nomor teleponnya 085. Ini kelebihan 1 tab ya. Berarti kita hapus aja. Oke. Enter. Oh, ada kesalahan. Harusnya items bukan item. Oke, kita lanjut. Kita ulang lagi untuk debuggingnya. 1. Namanya Doni Yogyakarta. Oke, kita isi aja nomor teleponnya. Nah, kita lihat di sini. Kita akan masuk ke, karena ini masih kosong kan, berarti dia masuk ke if-nya. Ditambahkanlah nama domisili Doni Yogyakarta, nomor teleponnya juga. Sekarang kita mulai lagi, pilihan 1. Tono. Domisilinya Klaten. Nah, teleponnya kita isi random lagi. Nah, karena dia di sini kan sudah ada isinya, bukan list kosong lagi. Dia masuknya ke else. Nah, ini bisa kita lihat, ini kan tuple ini. Tandanya kan kurung biasa.
dia isinya 2. Ini jadi tuple di sini digunakan untuk key dan value pada dictionary, begitu sih. Nah, ini karena sudah ada, ditambahkan aja. Nah, ditambahin juga sekarang. Oke. Ditambahkan lagi. Sekarang kita lihat untuk penampilan datanya gimana sih. Oke, dia masuk ke sini, tampilkan data. Misalnya yang kita butuhin domisili. Cek enter. Nah, di sini bisa kita lihat header dan data. Headernya itu ini. Kan ini items ini dia mengembalikan key dan value-nya itu ke dalam tuple. Jadi ini ya, bisa kita lihat. Nah, ini headernya, ini datanya ini. Ini kan tadi key-nya, ini value-nya. Jadi dia akan mengembalikan ke dalam sebuah list di mana isi dari list itu tuple pasangan key dan juga value-nya. Kita lanjut, ini dia akan nge-print header-nya nama. Nah, ini domisili. Sekarang sudah enter. J data kan ini. Dia bakal nge-print Doni. Nah, kalau saya nggak pakai ini, nggak pakai modulus 2 atau nggak ngecek itu udah 2 kali atau belum, dia kan langsung ngeprint di bawahnya untuk domisilinya. Karena kita pakai ini, dia nggak ngeprint enter kan. Nah, dia bakal ngeprint Yogyakarta dulu karena dia udah kelipatan 2, baru di enter. Nah, begitu. Sekarang kita ke Tono, Klaten. Jadi cek enter di sini digunakan untuk mengecek apakah dia udah ngeprintnya itu 2 kali atau belum. Nah, selesai. Oke, kita kasih gini aja kali ya, jadi biar lebih rapi. Biar kayak ada pemisahnya gitu. Oke, kita lanjut. Dimana kalau kita menampilkan datanya telepon, sekarang kita cek. Sama saja sebenarnya, cuman yang diakses adalah dictionary yang satunya. Kalau kita buat 2 dictionary, jadinya dia lebih gampang untuk pengaksesan datanya. Ini masih sama, ngeprint. Oke. Nah, selesai. Cuma begitu saja. Jadi kita menggunakan tuple atau memanfaatkan tuple untuk menyimpan key dan value di dictionary. Kalau kapan hari kita menggunakan dictionary cuman pasangan key dan value-nya itu cuma satu-satu, kita sekarang bisa lebih dari satu dengan menggunakan tuple. Jadi memanfaatkan tuple. Oke. Kurang lebih begitu untuk pembahasan tuple dan permasalahan pada ini yang ada di sini. Kiranya materi ini bisa bermanfaat, dan kalau ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih.